Israel diancam oleh Iran, istilahnya terus dimusuhi oleh Iran. Israelnya juga nggak mau kalah, dan setiap kali Iran itu punya instalasi nuklir untuk apapun, pengayaan uranium dan sebagainya, selalu dibom, selalu dihancurkan. Itu sejak dulu, saya mengikuti sejak zaman dahulu. Yang terakhir itu, yang tahun lalu itu kan dibom lagi. Dan tentunya Israel tidak sendiri, bersama dengan Amerika. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih anugerah Tuhan, kiranya anugerah Kristus senantiasa atas kita sekarang sampai kekal, amin. Shalom Pak Teofilus. Shalom Pak Tim. Ya, hari ini mendengar dari suara gembala yang lalu, saya ingin bertanya tentang ini, Perang Dunia Ketiga. Oh, kemungkinan. Ya. Adakah kemungkinan pecah lagi Perang Dunia Ketiga? Ya, ini sorry sebelumnya agak kurang baik ya. Masa kita kasih seri 1-2 berarti kita kayaknya mau menanti-nantikan Perang Dunia 3. Tapi kan sebetulnya ini berjalan secara natural gitu ya, Pak. Iya, saya sendiri juga sempat merenung ya. Apa sih untungnya perang itu kan tidak ada. Iya. Jadi pasti tragedi kemanusiaan saja yang dituai dari sebuah perang. Tapi kok sepertinya para pemimpin yang orang-orang hebat, pemimpin bangsa itu mengabaikan hal itu kalau sudah eskalasi panasnya situasi, perbedaan pendapat dan sebagainya itu makin lama makin itu kok rasanya terus egonya naik gitu. Meningkat. Saling tersenggol egonya. Nah, gitu. Gimana Pak Teo? Apakah memang ada potensi dunia sekarang ini menuju ke PD3 tersebut? Ya, kalau mengacu kepada firman Tuhan, PD1, PD2 itu sudah terjadi dan memang itu menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman ini pasti akan tergenapi lagi. Jadi apa yang kita baca di ayat ini berulang-ulang saya bacakan Pak Tim, tapi ada baiknya kalau kita lihat lagi di dalam Matius 24 ayat 6 dan 7. Matius 24 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya. Matius 24 6 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, harus terjadi sebelum kesudahan. Okay. Berarti harus kan? Harus. Berarti kalau harus itu mau tidak mau pasti terjadi. Pasti terjadi karena firman sudah menyatakannya. Benar. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Iya, jadi ayat 6 itu kita disuruh waspada, suruh berawas-awas, tapi nggak boleh gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, ya kan? Ya. Tapi itu belum kesudahannya. Jadi menjelang kesudahan dunia ini akan ada perang, kabar-kabar perang di sana sini. Ya. Tapi kemudian di ayat 7 ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada bangsa bangkit melawan bangsa. Nah, ini tentunya lebih bisa difahami sebagai perang antar bangsa, di mana bangsa itu kan banyak, cakupannya luas. Jadi hampir semua bangsa di dunia ini terlibat di dalam perang tersebut. Kerajaan, ini bicara pemerintahan yang ada itu, mereka akan berperang satu sama lain. Nah, akibatnya kelaparan dan gempa bumi itu juga sekaligus terjadi pada masa-masa sulit tersebut. Nah, ini firman Pak Tim. Jadi kalau ini firman, ya kalau ditanya apakah ada potensi, ya saya bilang ada. Ada ya. Ya, menggenapi ini. Buktinya Perang Dunia Kedua sudah pernah terjadi. Betul. Perang Dunia Pertama ada yang berkata itu belum dunia. Skupnya lebih karena kecil. skupnya masih ada di wilayah Eropa. Tapi kok sampai Perang Dunia Kedua bisa munculnya Jepang sebagai kekuatan militer yang begitu luar biasa, yang tadinya nggak pernah ada. Dia menginvasi sana sini, ya menyerang Manchuria. Nah, Tiongkok pada waktu itu yang dikuasai dinasti Ming, bukan Ming, dinasti Qing. Ya, dia menyerang, dan itu sebenarnya pertanda bahwa memang bangsa bangkit melawan bangsa itu ada di mana-mana, bukan hanya di Eropa. Nah, saya tidak bahas Perang Dunia Pertama, tapi Perang Dunia Kedua saja, Pak Tim. Itu kalau dipikir-pikir, kenapa tidak dicegah gitu ya? Nah,
tapi ya memang harus terjadi. Memang seperti yang dinubuatkan. Nah, firman ini harus terjadi. Meskipun kita semua tahu bahwa penderitaan dari umat manusia akibat perang itu sudah mengerikan sekali. Betul. Jadi memang ya itulah yang harus terjadi. Jadi kita harus ngerti, waspada, berawas-awas, dan ya berjaga-jaga. Nah Pak Theo, kalau lihat korelasinya dengan zaman ini, kira-kira indikasinya apa menuju ke apa istilahnya perang dunia yang memang ketiga ini yang harus terjadi? Begini Pak Tim, kita harus belajar dari sejarah ya. Jadi jas merah itu penting sekali. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Perang dunia kedua itu penyebabnya ada dua, yaitu penyebab yang umum. Jadi adanya resesi ekonomi, kemudian adanya bangkitnya nasionalisme yang berlebihan dari bangsa-bangsa seperti di Jerman, kemudian di Italia. Jadi pada waktu itu Mussolini yang di Italia itu bisa punya pikiran kalau dulu Italia pernah berjaya pada zaman Romawi kuno, penguasaan Romawi purba. Nah, itu kan seakan-akan dia mau mengatakan bahwa kita ini bangsa Italia adalah keturunan itu Kaisar Augustus, keturunan dari apa Julius Caesar yang hebat, yang dahsyat, yang penguasa Romawi, penguasa dunia pada waktu itu. Berarti kita pun bisa bangkit seperti itu. Nah, ini membangkitkan nasionalisme yang salah sebetulnya, sehingga ingin menginvasi negara lain. Itu di Italia. Mussolini. Benito Mussolini. Kemudian di Jerman. Nah, di Jerman pun juga akan mereka bangkit, dan Hitler menggembar-gemborkan tentang kita ini adalah ras Arya, ras unggul. Ya, jadi Über alles itu ya. Jadi kalau orang Jerman itu kami ini Über alles, jadi kami ini mengatasi semuanya. Itu membangkitkan nasionalisme yang mana mereka siap untuk berperang, perang mati-matian dengan semangat yang luar biasa untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Nah, itu kan penyebab umumnya itu sudah ada. Penyebab umumnya karena resesi, kemudian mereka ingin kembali bangkit secara ekonomi, kemudian membangkitkan rasa nasionalisme yang salah itu. Nah, demikian itu yang umum. Selain itu juga memang ada ketegangan-ketegangan, yaitu misalnya Jerman pada waktu itu bersalaman, ya istilah saya tanda kutip bersalaman dengan Uni Soviet. Kita bagi Polandia jadi dua, kamu sana aku sini, kita tidak usah perang ya, kita baik-baikan tapi Polandianya kita sikat. Nah, jahat sekali ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan ketika benar-benar terjadi, Polandia itu dikuasai, mulai diinvasi, sebetulnya banyak pengamat mengatakan itu Pak Tim, bahwa kalau pada waktu pertama kali mereka bergerak sebelum menjadi kekuatan yang luar biasa ya dengan Nazinya. Kalau Italia punya fasisme, kalau Jerman punya nazisme, ya Nazi. Nazi ini memang ganas sekali. Ideologi perang. Ideologi perang dan ideologinya aneh, jadi anti-Semit dan sebagainya ya. Nah, kemudian mereka ini kalau Inggris dan Perancis pada waktu itu bertindak awal, itu banyak pengamat mengatakan Perang Dunia Kedua tidak sampai meluas. Tapi ya itu mereka membiarkan, mungkin takut juga ya. Nah, semakin menjadi-jadi, akhirnya benar-benar terjadi perang. Nah, kemudian setelah perang memerangi Polandia secara luas, barulah dinyatakan oleh Prancis dan Inggris, kami menyatakan perang terhadap Jerman. Itulah meletusnya Perang Dunia Kedua. Itu penyebab umum tadi. Ini sudah khusus Polandia diinvasi. Nah, kemudian di Asia, karena ini perang dunia kan dunia berarti. Di Asia muncul Jepang. Yang tadinya tidak pernah ngurusi luar, tiba-tiba bisa menjadi agresor. Ya, menjajah Indonesia, menjajah mana-mana ya, sampai ke Cina. Ke Cina diserang, dan itu pun terjadi, dan mereka membuat aliansi Jepang, Italia, dan Jerman. Ini aliansi. Blok. Nah, ini blok satu, kemudian sekutu itu musuhnya ya. Nah, waktu itu Amerika belum cawe-cawe, karena Amerika ini ya wait and see gitu ya. Ini menyakiti hati orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu mereka menderita di
di bawah tekanan ini apa Nazi. Mereka ditangkapi, kemudian dimasukkan penjara, masukkan kamp mengalami konsentrasi, holocaust pada masa itu kenapa ke Amerika enggak membiarkan seolah-olah Amerika tidak ikut campur, tidak. Nah ini mereka sakit hati gitu. Dan memang Amerika waktu itu sepertinya nggak peduli sampai Pearl Harbor diserang oleh Jepang tahun 41. Barulah Amerika masuk ke dalam sekutu dan perang dunia pun tidak terbendung. Jadi perang campuh tidak karu-karuan pada waktu itu. Tetapi justru itulah yang nantinya menggenapi firman yang berkata bahwa perhatikanlah akan perumpamaan tentang pohon ara atau pohon apa saja. Kalau pohon ara itu Israel, pohon apa saja itu bangsa-bangsa. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, bangsa-bangsa kalau saya hitung lebih dari 31 yang merdeka. Indonesia yang pertama. Jadi sejak bom atom Hiroshima Nagasaki ya, Little Boy dan Fat Man dijatuhkan, itu kan tanggal 6 dan tanggal 9. Nah, itu langsung ya ini para bapak-bapak bangsa kita ya, pendiri bangsa kita ini ya Bung Karno dan Bung Hatta itu langsung mereka ya dengan didorong oleh semua akhirnya mendeklarasikan akan kemerdekaan, proklamasi diserukan. Itu menggenapi nubuatan tentang pohon apa saja. Indonesia itu masuk pohon apa saja mulai bertunas tahun 45. Setelah itu kalau kita lihat di data itu semua nyusul dan 48 pohon ara. 14 Mei. Ya. Nah, begini Pak Tim, ini kan kita akan membahas tentang perang dunia. Jadi perang dunia itu memang ada sebab umumnya, yaitu ketegangan, kemudian bangkitnya nasionalisme yang radikal itu. Kemudian semangat untuk pengen menguasai negara lain gitu ya. Itu pada waktu itu. Kemudian ekonomi tadi mengalami resesi ekonomi yang kemudian mereka pengen ya macam-macam loh. Penyebabnya itu macam-macam, itu yang umum, kemudian yang triggernya adalah itu. Kalau Perang Dunia Pertama triggernya kan pembunuhan putra mahkota Austria ya kan. Kalau Perang Dunia Kedua itu tadi Polandia diinvasi oleh Jerman. Itu awalnya, kemudian Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dan perang pun mulai terjadi dan semua menjadi ikut campur dan akhirnya Amerika juga masuk. Nah gitu. Amerika ini menurut saya yang mengakhiri karena sana sudah selesai, Hitler sudah mati, tapi di sini Jepang masih merajalela. Akhirnya oleh Amerika diancam pematung dan tidak pertama nggak peduli, belum tahu ya, belum dianggap tidak serius mungkin. Dianggapnya ya seperti bom biasa, nggak tahunya kalau bom atom. Nah kalau kita amati apa yang tadi disampaikan Pak Theophilus itu kok seperti kita bisa melihat satu, ya maaf kata, pola yang mirip hari-hari ini ya. Beda krisis ekonomi, kemudian kita sebetulnya belum masuk krisis ekonomi banget ya, karena memang zaman sudah berbeda. Tapi kalau sekarang ini kita mau teliti penyebab kenapa kok tegang, itu tuh memang sebab ekonomi. Jadi Amerika saat ini sedang menghadapi kesulitan sebetulnya. Ya kalau orang-orang pengamat kan bilang bahwa utang Amerika itu sudah nggak bisa dihitung lagi. Tapi bagaimanapun juga Amerika kan negara yang sangat kuat, sangat besar dan negara superpower. Jadi ya inilah yang terjadi. Perang tarif sejak awal tahun lalu, kemudian dilanjutkan, ya perang tarifnya kelihatannya kurang berhasil. Kemudian macam-macam, Venezuela diambil, Maduro ditangkap, kemudian macam-macam lah. Nah sekarang Iran giliran. Nah saya ngomong tentang Iran ini. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran ini kan sudah lama sebetulnya Pak. Dan ini terkait dengan Israel. Iran ini saya juga Iran. Sebetulnya kenapa sih kok Iran itu begitu memusuhi Israel ini juga misteri. Misteri. Padahal dulu kan nggak begitu ya. Zaman nenek moyang bangsa Persia itu kan sebetulnya kan nggak seperti itu. Ini sekarang kok bisa begini. Nah, tapi itulah yang harus terjadi. Jadi Israel diancam oleh Iran,
istilahnya terus dimusuhi oleh Iran. Israelnya juga nggak mau kalah, dan setiap kali Iran itu punya instalasi nuklir untuk apapun, pengayaan uranium dan sebagainya, selalu dibom, selalu dihancurkan. Itu sejak dulu, saya mengikuti sejak zaman dahulu. Yang terakhir itu, yang tahun lalu itu kan dibom lagi. Dan tentunya Israel tidak sendiri, bersama dengan Amerika. Nah, sekarang ini Amerika menekan akan pemerintahan rezim di Ayatollah Ali Khamenei yang ada di Iran. Untuk apa? Supaya mereka mau nurut, jangan mengembangkan nuklir gitu. Pengayaannya nggak boleh dan sebagainya. Nah, itu kan serba nggak jelas. Sebetulnya sudah punya senjata nuklir atau belum atau hampir jadi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Demikian Pak Tim. Nah, tekanan itu dijawab oleh ini. Jadi Iran menolak beberapa tuntutan Amerika Serikat dan mempertahankan program nuklirnya. Jadi kami damai kok, kami nuklir ini damai, katanya begitu. Tapi kan dari sisi lain kan dikatakan tidak demikian, kamu nuklirmu maju terus, nanti akhirnya jadi senjata, kan begitu. Nah, ini kan kekhawatiran, ketakutannya. Sementara pasar minyak global bereaksi kuat terhadap ketidakpastian pasokan minyak. Karena Iran adalah pemasok minyak yang sangat besar. Dua terbesar kalau nggak salah itu dari Venezuela dan Iran ini. Nah, ini Pak Tim. Jadi motifnya sekarang ini bisa jadi ekonomi. Bedanya dengan yang lalu ada semacam kefanatikan nasionalisme yang radikal, sempit seperti itu ya. Kalau ini justru dari krisis ekonomi. Jadi analis itu memperingatkan bahwa tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran bisa membawa konsekuensi serius dan eskalasi politik geo ya. Ini sudah dunia yang lebih luas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketegangan di Selat Hormuz, kita tahu ya Pak Tim, Selat Hormuz itu adalah jalur perdagangan minyak, jalur perjalanan tanker-tanker minyak. Nah, dan kita semua juga tahu bahwa China, negara yang sedang booming maju secara ekonomi ini, yang menjadi raksasa ekonomi yang bisa nomor 1 sekarang ini ya. Nah, itu kan membutuhkan energi minyak masih. Nah, itu kan kalau sampai Selat Hormuznya itu terjadi konflik di sana dan suplai minyaknya kan terhambat. Nah, ini pasti Xi Jinping nggak rela. Makanya kemarin kan ketika kapal-kapal induk dari Amerika Serikat pada merapat mendekat ke wilayah Iran, saya lihat di tayangan-tayangan berita bahwa ada juga kapal-kapal dari China yang menuju ke sana. Mau apa kita nggak tahu. Gitu. Jadi makin memanas ya. Makanya kalau disebut perang dunia itu sebetulnya sekarang gajahnya itu ada 3 Pak Tim. Gajah dunia. Yaitu Amerika Serikat, China dan Rusia. Nah, ini gajahnya ini gimana ini? Kalau ini sampai ya karena konflik apa? Ini kan baru kita bahas tentang Iran. Iran kan China nggak mau nih suplai minyaknya terganggu. Dia berusaha jangan sampai terjadi gitu. Jangan sampai terjadi konflik, jangan sampai terjadi perang. Kalau perang kita susah gitu ya. Itu China berpikir seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan Rusia? Rusia juga ikut backup, tapi kelihatannya lebih soft gitu, lebih tidak secara terang-terangan. ini baru Iran, belum nanti kalau Taiwan. Kemarin Taiwan sempat panas ya. Betul. Waduh. Kalau Taiwan, jadi dimanapun ada sumber ekonomi yang baik, di situ 3 gajah ini kumpul gitu ya Pak. 3 gajah ini berusaha untuk memberi jaminan bagi dirinya masing-masing gitu ya. Iya, memang China kan ingin sekali dari dulu Taiwan ini kembali ke pangkuan Tiongkok. Kemudian tapi cara-caranya kan halus dan tidak dimusuhi gitu. Tapi ini terlalu dekat dengan blok barat gitu. Nah, sehingga rasanya menurut saya sudah bukan ideologi. Ideologi dulu kan nasionalis lawan komunis. Sekarang ini
Ya enggak tahu ya. Apa betul-betul masalah ekonomi murni ya sudahnya. Ekonomi murni ya, tanpa tambahan ideologis ya. Iya, sudah bukan ideologi. Ya. Sekarang kalau dulu masih ada perang dingin, kalau misalnya perang dingin ya tahun 50-an, 60-an itu, usai perang dunia kedua kan perang dingin, blok timur dan blok barat, komunisme sama yang tidak. Ya. Kan begitu. Sekarang kan sudah enggak. Ya. Bahkan negara komunis yang seperti China aja menjadi raksasa ekonomi. Yang sangat, ya menurut saya sudah mulai liberal juga. Iya, hubungan internasionalnya sudah sangat terbuka. Ya. Jadi yang dulu disebut negara tirai besi, tirai bambu itu sekarang udah tidak ada lagi. Betul. Ya mereka punya sistem pemerintahan yang berbeda. Mereka tidak pakai demokrasi seperti Barat. Tapi buktinya mereka bisa membuat ekonomi itu bangkit dan memakmurkan rakyatnya. Betul. Gitu. Dan tidak terkucil lagi kan seperti era komunis. Bahkan kalau ngomong China, ya sekarang malah istilahnya ada di mana-mana. Betul. Mereka bisa kerja di sana sini, di Timur Tengah mereka ada, di Amerika Selatan ada. Tapi kemarin Panama, oh iya Panama juga. itu kan diusir itu, dihentikan kontraknya. Aduh, nggak ngerti. Ini bisa jadi pemicu. Nah kemudian Pak Tevelius, ini kan hari-hari ini ya kalau dengan kita mengamati seperti cara pandang yang barusan disampaikan, memang sudah sangat amat dekat sekali ya dengan apa yang akan terjadi dan sudah dinubuatkan. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya Pak Tevelius, sikap kita, pengharapan kita, doa-doa kita ini gimana di penghujung zaman yang seperti ini? Ya. Saya kalau berdoa Pak Tim, saya selalu berkata, Tuhan, biar agendamu, agenda Tuhan itulah yang terjadi. Ya. Dan kalau kita baca, ini kan semua sudah tertulis, berarti harus terjadi. Karena firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi pasti akan digenapi. Nah, tapi kan ada 14 dari Matius 24 ini. Matius 24, 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, sebelum kesudahan itu, maka agenda Tuhan yang ini harus terjadi. Nah, kita ini umat Tuhan, tubuh Kristus, gereja, itu harus berpegang pada apa yang tertulis. Bagian kita apa? Bagian kita itu. Kalau perang-perang bukan bagian kita. Betul. Kita mengamati dan kita mewaspadai. Ya, kalau suruh berpendapat, ya kita berpendapat nggak usah ada perang. Karena perang nggak ada bagusnya. Tapi faktanya harus terjadi. Sejak perang Rusia menginvasi Ukraina itu saya sudah bilang, aduh, perang itu nggak ada bagusnya, penderitaan saja, kehancuran. Lihat itu Gaza, apa nggak sayang itu bangunnya gedung-gedung itu berapa puluh tahun, sekarang tinggal puing-puing. Ya tapi itulah perang, dan itu memang harus terjadi, kehancuran-kehancuran. Nah, Tuhan punya agenda, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi kita fokus ke sini aja, Pak. Oke. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Dan memang pada saat-saat seperti sekarang ini fasilitas-fasilitas ini ya, komunikasi ya. Jadi karena ini era komunikasi, bahkan era AI, itu kan berita-berita yang hoax juga banyak, berita palsu banyak. Berita baik, kabar baik yang benar harus disampaikan melalui ya itu tadi modernisasi komunikasi ini. Jadi pengharapan orang percaya terkhusus ya Pak Tevelius. Fokus. Kita punya tujuan, kita punya agenda yang cocok dengan Tuhan, yaitu terfokus. Injil ya. Menurut saya justru dari Injil ini akan timbul pengharapan yang sejati yang melampaui apa yang akan terjadi di dunia. Maksud saya dunia kan ditutup oleh Tuhan, ini menjelang. Nah, bukankah itu justru jadi kabar baik seharusnya untuk dunia? Betul. Justru kabar baik. Sebetulnya perang itu kan kabar buruk. Iya. Semua yang sekarang ini mengamati eskalasi ketegangan antara bangsa-bangsa, negara-negara, kemudian ekonomi yang dikhawatirkan pasti akan ada resesi, ada inflasi, ada ini. Itu kan nggak enak, berita yang tidak bagus. Tapi bagaimanapun juga namanya hidup di dunia ini
kan nggak ada yang pasti. Betul. Yang pasti itu cuma satu, yaitu bahwa nanti akan ada City of God. Ya. City of God. Itu benar-benar sebuah civitas Dei, ya. Civitas itu sebuah kota dalam pengertian sebuah komunitas kehidupan masyarakat, peradabannya Allah sendiri. Yang mana ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan menegakkannya, maka itulah pengharapan kekal. Wow, ya. Sebab pengharapan kita ini di dunia ini terbatas. Ya. Orang mau berharap kayak apa, secara pribadi kita akan merosot dan kita akan tua dan kita akan mati. Tetapi di sana kita akan hidup selama-lamanya. Wow, amin. Makanya kita kan percaya kebangkitan itu, Pak. Ya. Percaya kebangkitan, percaya pengangkatan. Ya. Kedatangan Kristus kali kedua. Itu. Jadi ya, luar biasa. Ya, saudara, ini apa yang tadi kita bahas tentang adakah kemungkinannya pecah perang dunia ketiga. Firman Tuhan berkata yes, dunia peta zaman sedang berkata yes menuju ke situ. Nah, tapi Pak Tim, saya mau nambahkan sebelum kita akhiri ya. Saya pribadi, saya tidak percaya bahwa perang dunia ketiga meskipun pecah itu sampai melibatkan senjata nuklir. Oh, perang habis-habisan dengan nuklir seperti ini, Pak Theophilus. Saya kok punya pandangan bahwa kalau nuklir sudah telanjur diledakkan dan menghabisi peradaban manusia, nah terus bagaimana dengan Injil ini diberitakan? Tapi kemudian barulah tiba kesudahannya. Inilah kata kesudahan ini, nah ini baru mungkin nanti setelah Injil diberitakan. Jadi setelah genap bangsa-bangsa mendengar Injil, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum, itu akan dihukum ya. Itu setelah genap, kemudian 11:25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. 26, lanjut. Ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi kita dari dua ayat itu kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa nanti akan ada masanya zaman anugerah itu ditutup, di mana orang-orang yang diselamatkan itu jumlahnya sudah genap. Nah, setelah zaman anugerah selesai atau zaman gereja selesai, barulah nanti umat Israel akan dilawan Tuhan. Yang sampai sekarang masih keras hati, yang sampai sekarang masih belum mau menerima Yesus yang disalibkan itu sebagai Mesias, nanti akan terjadi. Nah, itu dulu. Setelah itu baru nanti habis-habisan. Umat Tuhan selesai dulu urusannya dengan Tuhan itu gitu kan ya. kabar baik. Ini kan kabar baik diberitakan kepada bangsa-bangsa. Setelah bangsa-bangsa genap, selesai ditutup zaman gereja, bangsa Israel. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan masa antikris. Tapi setelah itu selesai, barulah nanti akhir semuanya. Kira-kira begitu. Nah, itu apakah ledakan nuklir ataukah Tuhan sendiri yang seperti zaman Sodom Gomora pakai api dari langit? Bisa juga. Nggak usah pakai nuklir, Tuhan juga bisa menurunkan api dari langit. Terima kasih Pak Theophilus untuk hari ini. Saudara, pesan firman Tuhan terus berjaga-jagalah. Yang dijaga apa? Tentu saja pengharapan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab kita semua punya bagian di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.